Pahlawan itu hero. Hero itu super. Hero super itu superhero. Ngomong apa sih? Jadi selama ini kita mengenal konsep pahlawan itu dari figur ciptaan Marvel. Benar? Seperti Iron Man, Spider-Man, Captain America, dan teman-temannya. Sehingga dalam benak kita, pahlawan itu keren, ganteng, Kuat, maco, pintar, berotot, sakti. Tunggu. Nggak salah sih. Tapi buat kita orang Indonesia, pahlawan itu memiliki makna yang lebih mendalam. Pahlawan itu tidak sekedar keren, ganteng, kuat, maco, karena bagi bangsa Indonesia, pahlawan itu adalah alasan kenapa kita bisa merasakan kemerdekaan saat ini. Apa sih yang sudah mereka lakukan? Kalau kita berpikir demikian, jawabannya banyak sekali. Yang sudah mereka lakukan itu banyak. Seperti ini contohnya. Cut Nyak Dien, seorang pahlawan nasional yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Hos Cokro Aminoto adalah orang atau pionir yang membuka modernisasi politik kepada warga Indonesia pada masa pemerintahan Belanda. Monsinyur Albertus Sugio Pranoto merupakan uskup pribumi Indonesia pertama dan dikenal karena pendiriannya yang pro-nasionalis yang sering disebut 100% Katolik, 100% Indonesia. Kapitan Patimura, seorang pahlawan yang melawan VOC Belanda. Bung Tomo, pionir pemimpin pertempuran 10 November di Surabaya. Raden Ajeng Kartini, seorang pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Teuku Umar merupakan salah satu pahlawan nasional yang tercatat sebagai pria yang diyakini memiliki taktik yang cerdas dalam melawan penjajah. Tan Malaka, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia dan dijuluki sebagai seseorang yang mahir dalam revolusi. Tuanku Imam Bonjol merupakan seorang pahlawan nasional yang berperang melawan Belanda dalam perperangan yang dikenal dengan Perang Padu. Yos Sudarso, seorang pahlawan nasional yang memimpin armada laut dalam upaya untuk membebaskan Papua Barat dalam pendudukan Belanda. Kira-kira apa persamaan pahlawan Indonesia dengan superhero tadi? Kalau kita bertanya demikian, maka jawabannya adalah pengorbanan. Mereka mengorbankan hidupnya, jiwa raganya untuk kita, anak cucunya, agar bisa merasakan kemerdekaan seperti saat ini. Tapi ingat, sudah merdeka, belum tentu kita terbebas dari penjajahan. Sudah merdeka, belum tentu kita terbebas dari pengorbanan. Pengorbanan itu tidak akan berakhir. Kita sebagai generasi penerus harus turut beraksi merawat kemerdekaan. Tentu dengan cara kita masing-masing. Lantas bagaimana cara kita merawat kemerdekaan? Selamat pagi Sobat Metrik, dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Salam jumpa dengan Pak Damar di sini dalam acara Metrik Show. Sobat Metrik, tahu nggak sih hari ini hari apa? Benar sekali, hari ini hari Rabu.
Oh, bukan ya? Ya, bukan. Hari ini kita peringati tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Apa itu pahlawan? Kita refleksikan sejenak. Pahlawan itu selalu identik dengan orang yang berjasa dalam kemerdekaan suatu negara. Sosok pahlawan bahkan menjadi simbol teladan suatu negara. Tapi kalau kita melihat dalam kamus atau arti katanya, pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Ia berjuang dengan gagah berani. Nah, lalu bagaimana dengan masa sekarang? Apakah kita bisa menjadi pahlawan seperti zaman dahulu? Nah, Sobat Metrik sudah bergabung dengan kita. Di sini ada orang yang tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kita beri aplaus untuk Pak Paulus. Ya. Selain Pak Paulus, Pak Damar juga mengundang satu narasumber lagi. Satu lagi? Mana narasumber satu lagi? Oke, ya. Oke. Ternyata sedang ke belakang. Kita lanjut aja dulu ya. Halo Pak Paulus. Halo Pak Damar. Yang keras Pak Paulus. Ya Pak Damar. Oke, gimana kabarnya Pak Paulus? Puji Tuhan, baik sekali, sehat. Kita sapa dong penonton. Halo. Hai semuanya. Oke Pak Paulus, kita bertemu di sini untuk mengenang, merayakan tentang Hari Pahlawan. Maka saya langsung ke intinya nih Pak Paulus. Tadi kita sudah melihat video narasi di awal sesuai tema Hari Pahlawan ini, yaitu pahlawanku, inspirasiku. Menurut Pak Paulus sendiri, apa itu pahlawan? Pahlawan menurut saya dari video yang tadi sudah kita lihat, sosok pahlawan di sini adalah seseorang yang bisa menjadi inspirasi bagi semua orang, bisa menjadi contoh bagi semua orang supaya berguna bagi kehidupan bangsa dan negara. Itu sih menurut saya Pak. Saya catat tadi ada berguna bagi bangsa dan negara. Ya, luar biasa. Pahlawan berarti berguna bagi bangsa dan negara. Oh, selamat datang Pak Kris. Waduh, ini Pak Kris ini repot-repot. Ini saya lihat dari belakang rasanya kok kayak haus ya. Wah, kita masak di sugui teh oleh Pak Kris. Monggo. Saya Terima lihat kasih. dari tadi kok kayaknya kehausan. Nah, Tahu ya. Kasih Pak Kris. iya. Malah Pak Kris Silakan duduk Pak Kris. Oke, Wah, sama-sama. tadi kami pikir ke belakang itu kebelet, ternyata membuat teh ya. Oh iya ini. Jadi ya, monggo kita akan Tadi kita ngomong tentang Hari Pahlawan, Pak Kris. Ini pemirsa teman-teman Matrix ya. juga ingin tahu. Menurut Pak Kris, tadi Pak Paul sudah bilang bahwa pahlawan itu apa Pak tadi? Sosok yang menjadi inspirasi. Oh, sosok menjadi inspirasi. Kalau menurut Pak Kris sebagai pembuka, pahlawan itu apa Pak Kris? Nah, kalau menurut saya sendiri, ya ini pendapat saya, ya Ahmad. Apa sih itu pahlawan? Tadi saya membuat ilustrasi ketika saya datang ke sini, melihat sosok Pak Damar dan Pak Paulus, wah kayaknya kok terlihat haus. Maka saya membawakan. Ini sebagai ilustrasi saya. Oh ternyata saya harus bawakan teman-teman saya yang berada di depan itu merasa kehausan. Akhirnya harus saya berikan minum. Nah ini adalah sosok seorang pahlawan, contoh pahlawan. Sebagai ilustrasi tadi, memberikan sesuatu pengorbanan buat seseorang yang berada di sekitarnya. Itu secara gambaran dari saya. Ini tadi contoh-contoh tadi Pak Damar, contoh-contoh yang sederhana, simple, memberikan minum. Nah ini adalah contoh yang bisa dilakukan oleh siapa saja seseorang yang nanti dianggap sebagai seorang pahlawan. Sederhana ya Pak Kris ya. Ya sederhana, kita pada sederhana saja ya itu ya. Kalau kita kan hari ini memperingati Hari Pahlawan. Berarti kan kita berkaca pada masa lalu. Kira-kira ketika zaman kolonialisme dulu. Nah, ada nggak nilai-nilai yang bisa kita tiru untuk saat ini? Oh, iya jelas ada, ya jelas ada. Ketika kita
Zaman dulu, zaman kolonialisme, ya kan, seorang sosok pahlawan itu identik dengan seseorang yang mengangkat senjata, berjuang secara fisik melawan penjajah kolonial. Nah, sampai di medan pertempuran, nah dia sebagai pahlawan. Lalu di zaman-zaman sekarang, pahlawan itu seperti apa? Kalau menurut saya, pahlawan itu adalah seseorang yang bisa membanggakan. Yang membanggakan siapa saja. Kalau di lingkungan sekitar kita, di rumah ya membanggakan keluarga, di sekolah ya bisa membanggakan sekolah. Itu secara sederhana saja sebagai pahlawan. Itu. Kalau nilai-nilainya ya tadi dari ilustrasi yang sederhana tadi, rela berkorban. Berkorban untuk siapa? Ya teman dekatnya. Berani berjuang untuk teman dekatnya. Nah itu kalau menurut saya secara sederhana dari beberapa ilustrasi yang tadi disampaikan. Oke, bagus sekali. Pengorbanan sama ya tadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Paulus dengan Pak Kris di awal tadi. Tadi Pak Kris membahas masalah senjata kalau pada zaman dulu. Lalu menurut Pak Paulus, sebelum kita melihat video ini ya Pak Paulus ya, senjata kita saat ini untuk menjadi pahlawan itu apa? Banyak sekali Pak. Banyak sekali. Kita bicara tentang senjata ya. Menurut saya pribadi, senjata kita salah satunya ya diri kita, tubuh kita, kemampuan kita, akal budi kita. Kita gunakan untuk seperti tadi yang disampaikan Pak Kris, rela berkorban untuk siapa saja, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk sekolah, berkorban untuk teman-teman, berkorban untuk negara. Itu kita bisa menggunakan jiwa dan raga kita untuk menjadi senjata, untuk menunjukkan, oh ini loh saya bisa menjadi sosok pahlawan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Paul. Ternyata diri kita sendiri, kita sudah dibekali oleh Tuhan yang Maha Kuasa sebagai bibit-bibit pahlawan. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Kris, tidak harus dimulai dari hal yang besar, tapi hal yang kecil. Nah, kita akan melihat sebuah video tentang kepahlawanan berikut ini. Kita saksikan bersama-sama.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้
ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya, Sobat Metrik, kita refleksikan sejenak tentang video tadi. Apakah kita bisa menjadi pahlawan? Video tadi sudah sangat mewakili bagaimana kita dapat berkorban bagi sesama. Berkorban bukan berarti nyawa dipertaruhkan, tetapi lebih ke bagaimana kita menjadi berguna bagi lingkungan sekitar kita. Kembali ke Pak Kris. Kalau dari sisi akademis ini, kita kan akademisi Pak Kris. Teman-teman Sobat Metrik itu juga akademisi. Yang mayoritas pelajar ya tentu saja. Pelajar itu tugasnya belajar. Benar nggak Pak Kris? Ya. Lalu bagaimana mereka bisa menjadi pahlawan Pak Kris? Terima kasih Pak Damar. Untuk pelajar ya, karena kita konteksnya adalah pahlawan di kalangan pelajar. Apa yang menjadi disebut pahlawan di dalam kalangan pelajar? Yang pertama jelas dari sisi akademisnya kita harus belajar. Belajar seperti apa? Ya belajar itu selain dari pengetahuan kita juga belajar terhadap sikap. Karena yang dinilai kan ada pengetahuan, sikap dan juga keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, contoh yang simpel aja. Karena kalau pahlawan itu identik dengan rela berkorban ya Pak Dapat. Nah, peserta didik di masa-masa pandemi seperti ini, ketika PJJ, pembelajaran jarak jauh di rumah, anak di depan laptop dia mengikuti pembelajaran. Nah, bagaimana? Yang pertama sikap bertanggung jawab. Apakah anak itu benar-benar mengikuti dengan baik? Lalu kalau ada 3 jam misalkan pembelajaran maksimal 3 jam atau 8 jam, dia berada di depan laptop untuk mengikuti dengan baik atau dengan tidak, ya, dengan baik sungguh-sungguh di depan laptop. Ya, itu sebagai bentuk pengorbanan. Kadang ada anak yang tidak memiliki jiwa berkorban, ya kadang-kadang ya hanya menutup kamera di aktivitas di rumah, apa yang dilakukan tidak tahu. Nah, itu ada salah satu bentuk peserta didik yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan rela berkorban terhadap pembelajaran. Nah, kalau anak yang memiliki sikap rela berkorban ya tadi memperhatikan gurunya sesuai dengan aturan yang ada, pembelajaran 3 jam ya 3 jam, 2 jam ya 2 jam berada di depan laptop. Kalau itu pembelajaran jarak jauh. Nah, berarti dia sudah merelakan, mengorbankan waktunya untuk belajar, untuk mengembangkan kemampuan pribadinya. Itu menurut saya sebagai pelajar, sebagai seorang pahlawan. Dan akhirnya nanti masuknya ke kebanggaan juga. Membanggakan siapa? Ya dia bisa membanggakan orang tua yang terdekat juga. Itu kalau menurut saya di kalangan pelajar secara akademis seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Kris, jawaban yang luar biasa. Memang terlihat sederhana ya, tapi dampaknya besar. Kalau untuk Pak Paul nih, Ya. kita itu kan makhluk sosial Pak Paul, benar ya? Sebagai seorang pelajar, apa yang bisa kita lakukan ini untuk menjadi pahlawan ya? Iya, banyak sekali Pak Daman, apalagi di masa seperti ini ya, di masa pandemi. Salah satu contoh adalah kita taati apa yang diperintahkan oleh kita, terutama dari Dinas Kesehatan, dari pemerintah sendiri, dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sebagai contoh yang di awal-awal pandemi yang bisa kita lakukan untuk menjadi sosok pahlawan, terutama bagi para pelajar ya, kita mengikuti arahan dari pemerintah. Itu salah satunya, dengan stay at home, dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Untuk saat-saat ini kita ikut vaksin, 2 kali ikut vaksin, itu salah satu bentuk rela berkorban kita. Kita meluangkan waktu untuk antri vaksin, itu sudah salah satu bentuk dari tindakan kita sebagai sosok pahlawan di sini, rela berkorban. Yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah itu kan kita kembali lagi untuk PTM gitu ya. Gitu ya Pak Kris. Ya. Kita rela berkorban untuk masuk PTM, kita bersedia, kita mengikuti arahan dari pemerintah, itu salah satunya. Itu menurut saya seperti itu Pak. Baik.
Saya hubungkan lagi, mungkin Sobat Metrik masih ingat tadi di awal, kita adalah senjata, menurut Pak Paul tadi ya. Setiap kalian adalah senjata. Tentu kalau kita tidak merawat senjata, pasti akan tumpul, tidak bisa digunakan kembali ketika waktunya berperang. Nah, mungkin perang kita sudah beralih ya Pak Kris dan Pak Paul. Kita sudah menyadari sendiri bahwa zaman modern ini, perang kita sudah tidak lagi menggunakan senjata. Meskipun memang ada yang masih menggunakan senjata untuk menjaga perdamaian. Kita harus berterima kasih kepada polisi, tentara. Mereka pahlawan kita juga. Artinya begitu luas dan banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk memahami, merefleksikan diri, semangat kepahlawanan. Pertanyaan terakhir, Pak Kris dan Pak Paulus. Kira-kira Pak Kris punya tidak inspirasi atau pahlawan inspirasi yang menjadi inspirasi teladan Pak Kris dalam kehidupan ini? Siapa Pak Kris? Terima kasih Pak Duma. Kalau pahlawan yang menginspirasi saya, sebenarnya banyak sekali pahlawan-pahlawan yang menginspirasi saya di saat-saat ini. Ya, baik di berbagai lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah terutama, dan lingkungan masyarakat. Tapi saya akan mengambil satu Pak Duma, yang menjadi inspirasi saya ketika saya melihat sosok ini. Siapa sosok ini? Ya keluarga saya. Itu menjadi pahlawan buat saya. Mengapa kok saya memilih keluarga? Ya mereka juga berusaha untuk saling memahami, berjuang, lalu bersama-sama dalam ya baik itu mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya untuk siapa? Ya untuk keluarga, untuk kebersamaan keluarga. Nah itu yang menjadi sosok inspirasi saya. Baik itu istri, juga anak-anak saya. Itu menjadi inspirasi saya. Itu menurut saya Pak. Baik, terima kasih. Sama Pak Paul pertanyaannya. Pak Paul punya tidak figur atau inspirasi pahlawan? Inspirasi pahlawan ya? Banyak sekali sih Pak Damar. Banyak, terutama orang-orang terdekat sih kalau saya. Pak Damar mungkin jadi salah satunya. Salah satunya yang menginspirasi saya untuk sampai detik ini menjadi sosok Pak Paulus yang sekarang. Itu ada juga dari keluarga seperti ayah, ibu, istri. Saya belum mendapat omongan, jadi nggak seperti Pak Kris. Kalau Pak Kris mungkin anak-anaknya jadi inspirasi, kalau saya belum. Mungkin seperti itu Pak Damar. Oke, ternyata pahlawan menurut Pak Kris dan Pak Paulus itu. Saya menambahkan ya Pak. Boleh, silakan Pak Kris. Tadi dari sisi keluarga ya. Sebenarnya orang-orang terdekat tadi kan juga menyebutkan dari sisi kehidupan ya, dari sisi keluarga. Tetapi intinya kalau saya terkait dengan apa yang jadi sosok pahlawan adalah yang mampu memberikan ide, bisa mengembangkan apa yang saya inginkan, apa yang saya tujukan, lalu dia menjadi sosok penolong yang berkorban. Contoh misalkan, kalau ada peserta didik yang mampu membanggakan, peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih, itu juga bisa menjadi inspirasi saya. Dia punya kepandaian, kemampuan yang luar biasa. Saya harus belajar dari peserta didik ya tidak masalah. Karena tidak harus selamanya guru itu menjadi yang harus diikuti secara akademis. Tapi guru juga bisa belajar dari siswa juga ketika dia punya pengetahuan yang lebih, saling bertukar pikiran. Oh ini jadi inspirasi saya harus belajar dari sini. Termasuk juga teman-teman saya, ketika teman-teman saya membantu, oh ini ada penemuan baru, hal-hal yang baru, saya harus mencontohkan. Nah, ya akhirnya mereka lah yang nanti menjadi sosok dari apa yang disebut sebagai pahlawan sendiri menurut saya. Itu aja Pak Teman. Oke, terima kasih Pak Kris. Sobat Metrik, ternyata sifat keberanian dan pengorbanan kita itu bisa menjadi inspirasi dan teladan kepahlawanan bagi orang lain. Kita juga bisa melihat juga bagaimana pahlawan-pahlawan nasional, tentara revolusi mengorbankan diri dan kita menikmati hasilnya. Beragam sikap bisa kita tunjukkan sebagai bukti kepahlawanan kita. Tinggal apakah Sobat Metrik
mau menjadi pahlawan atau tidak? Ini adalah refleksi bagi kita semua, Sobat Metrik. Semua orang bisa menjadi pahlawan, dan semua orang bisa menginspirasi sesamanya. Terima kasih Pak Christian dan Pak Paulus. Maka Pak Damar, dengan ini mohon undur. Terima kasih untuk Sobat Metrik yang sudah menyaksikan talk show Hari Pahlawan. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Jadilah pahlawan dari hal yang kecil.